Salsabila Hairunisa Kisworo, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika bisnis Islam yang mungkin perlu diperhatikan dalam periklanan. Iklan tidak boleh mengarah kepada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Iklan yang etis adalah iklan yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang menjadi objek adalah masyarakat. Menurut Reddy Panuju, iklan yang kontradiksi dengan nilai-nilai kesusilaan akan menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap mengganggu perasaan umum. Faisal Badrun juga menambahkan bahwa di bidang pemasaran masih banyak perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran dengan eksploitasi kaum wanita yang mengarah pada pelecehan dan yang merendahkan martabat wanita dan kehormatan wanita. Selanjutnya, iklan hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem kapitalis, maka produsen akan mengejar keuntungan tanpa memperdulikan apakah produknya itu dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Nah, cara ini bertentangan dengan Muslim karena yang lebih mengutamakan kemaslahatan. Oleh karena itu, seharusnya produsen membuat produk sesuai dengan kebutuhan manusia yang nantinya akan dilakukan strategi analisis dan statistik untuk mengetahui kebutuhan manusia. Misalnya, tidak boleh masyarakat menanam pohon apel, buah yang hanya dimakan oleh orang kaya, sedangkan mereka mengabaikan makanan pokok rakyat seperti padi. Selanjutnya juga, iklan hendaknya memperhatikan audiens target utama. Target atau sasaran iklan harus diperhatikan betul agar jangan sampai adanya salah sasaran yang nantinya akan berdampak negatif di masyarakat. Seperti contohnya, iklan kondom yang ditayangkan di TV. Padahal penonton TV tidak saja hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak yang secara moral juga bisa mengganggu dan memberikan dampak negatif kepada anak-anak tersebut. Selanjutnya, iklan hendaknya tidak memberikan contoh yang tidak baik atau yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam survei yang dilakukan oleh Harian Kompas, di 10 kota besar Indonesia tercatat tidak kurang 70% responden yang mengaku suka menirukan iklan yang ditayangkan di media. Misalnya menirukan ucapan atau narasi, jingle atau lagu, gerakan hingga menirukan sosok yang menjadi pemeran di iklan tersebut. Pemberian contoh yang tidak baik ini dilarang dalam Islam karena selain bertentangan dengan perintah Allah agar manusia selalu berbuat baik dan menjadi contoh, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 192 juga bisa menimbulkan bahaya bagi manusia. Rasul bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh menentang bahaya untuk diri sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Iklan tidak boleh mengarah kepada pemaksaan. Jadi iklan tidak boleh dijadikan suatu media untuk untuk memaksa konsumen secara halus melalui bujuk rayu yang memikat, yang sehingga konsumen tersebut terpikat lalu membeli produk penjualannya. Meskipun barangkali sebenarnya barang tersebut tidak dibutuhkan. Menurut Kordowi mengatakan bahwa umat manusia ini banyak dikelabui oleh iklan yang sangat-sangat memikat karena gencarnya promosi melalui iklan. Nah, akhirnya seorang membeli barang yang tidak sama sekali dibutuhkannya, bahkan sebenarnya ia tidak mampu membelinya. Akhirnya ia melakukan berhutang dan melakukan pembayaran dengan mencicilnya. Wajib menyampaikan semua informasi dan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu. Fungsi iklan sebagai pemberi informasi hendaknya memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat mengenai kombinasi dan kompilasi elemen yang digunakan dan sifat atau karakter barang tersebut dan keterangan-keterangan lainnya mengenai barang tersebut. Setelah itu ada iklan juga harus menyampaikan informasi tentang efek samping dan kondisi yang mungkin merugikan. Setelah itu produk yang dijual juga harus disertai label peringatan untuk mencegah kecelakaan yang mungkin saja terjadi akibat salah penggunaan. Perusahaan juga harus menyediakan petunjuk pelaksanaan bagi karyawan bagian penjualan agar tidak seenaknya melakukan penjualan yang tidak benar. Sekian pemaparan dari saya Salsabila Hairunisa Kisworo. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan atau mengucapkan
ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.